Pembacaan kitab Injil dibaca dari Injil Lukas 24 ayat 36b sampai dengan 48. Lukas 24 ayat 36b sampai dengan 48. Demikian bunyi Injil Yesus Kristus. Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini, rabalah aku, dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka, dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Demikian bunyi Injil Yesus Kristus. Berbahagia kita yang memelihara firman Allah di dalam hidup kita. Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, pada Paskah yang ketiga ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema, saksi kebangkitan Tuhan. Saudara, seorang saksi biasanya sering kita lihat di pengadilan. Apa tugas seorang saksi? Menurut Mahkamah Konstitusi, seorang saksi itu bukan hanya mendengar, melihat, atau mengetahui sendiri suatu peristiwa, tapi juga setiap orang yang punya pengetahuan yang terkait langsung dengan peristiwa satu tindak pidana, yaitu kalau ada tindak pidana. Nah, orang bersaksi di pengadilan itu tujuannya adalah untuk keseimbangan dan keadilan buat si terdakwa. Jadi saudara, saksi itu ternyata tidak terbatas hanya pada orang yang melihat langsung saja. Maka seorang terdakwa yang bukan pelaku kejahatan sebenarnya bisa tertolong oleh kesaksian banyak orang. Demikian juga sebaliknya, seorang terdakwa licik juga bisa mendapatkan hukuman oleh kesaksian banyak orang. Sayang sekali saudara-saudara, banyak orang tidak berani bersaksi. Kalau bisa menghindar, ya menghindar saja. Ya, itu yang sering terjadi. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, saat kita dipanggil untuk percaya kepada Tuhan, kita harus terus mengingat bahwa perjalanan iman kita itu tidak berhenti hanya sampai pada baptisan saja. Berulang kali dari mimbar, para pendeta mengingatkan bahwa kita tidak dipanggil untuk hanya sampai dibaptis saja. Yang penting udah dibaptis, ya sudah cukup. Bukan seperti itu, saudara. Kita dipanggil juga untuk jadi saksi kebangkitan Yesus. Memang kita ini bukan saksi langsung dari kebangkitan Yesus, tapi kita
punya pengetahuan yang terkait dengan kebangkitan Yesus. Lalu bagaimana caranya menjadi saksi kebangkitan Yesus? Nah, kalau kita melihat kesaksian dari murid-murid, maka sedikitnya ada dua hal yang mesti kita siapkan sebelum kita ini menjadi saksi kebangkitan Tuhan. Yang pertama, seorang saksi kebangkitan Yesus harus mengalami pengampunan dan pertobatan secara pribadi. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, kalau kita jadi saksi kebangkitan Yesus, apa yang mau kita saksikan dari kebangkitan Yesus? Yesus sudah naik ke sorga. Kita tidak lagi bisa melihat dia. Kalau cuma bersaksi begitu, Yesus bangkit, Yesus bangkit, Yesus bangkit, Yesus hidup, Yesus naik ke sorga. Terus apa hubungannya dengan hidup saya dan dengan hidup orang lain? Kesaksian seperti itu sama dengan kesaksian dari orang yang melihat orang sudah mati, lalu kemudian hidup lagi, begitu ya. Saya lihat si Anu udah mati suri itu sebetulnya ya, tapi bisa hidup lagi. Lalu selesai, saudara-saudara. Si Anu itu nggak ada urusannya dengan hidup saya dan dengan hidup siapapun. Saudara-saudara, murid Tuhan Yesus bukan cuma bersaksi Yesus bangkit, Yesus hidup, lalu selesai. Dari bangkitnya Yesus, mereka memberitahu bahwa ada pengampunan bagi orang yang mau bertobat dari kesalahan dan dosa-dosanya. Kalau kita perhatikan Lukas 24 ayat 47, di sini Yesus berkata, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Jadi murid-murid Yesus itu bukan cuma sekedar ngomong ke sana ke sini. Aku lihat Yesus bangkit, aku lihat Yesus hidup, aku lihat Yesus naik ke sorga. Bukan cuma sekedar itu, saudara. Murid-murid memberitahukan tujuan Yesus bangkit, yaitu bahwa Yesus sudah mengalahkan maut dan kuasa dosa. Dan siapa yang mau percaya kepada Yesus, jika dia mau bertobat dari dosa-dosanya, dia akan diampuni, dia akan terima hidup kekal, bukan kematian kekal. Dia akan diberi rumah pensiun di sorga sana, dan sementara menunggu warisan rumah di sorga sana, selama hidupnya di dunia dia akan disertai dan dipelihara Tuhan. Apa murid-murid Yesus bertobat? Apa mereka mengalami diampuni Tuhan? Oh jelas, saudara ya. Murid-murid Yesus itu harus mengalami bagaimana mereka diampuni dan bagaimana hidup di dalam pertobatan. Baru mereka jadi saksi kebangkitan Tuhan. Saudara ingat Petrus? Petrus itu orang yang gagal, saudara. Banyak salahnya. Suka membual, sombong, ya. Dan dia menyangkal Tuhan. Menyangkal Tuhan. Itu jelas-jelas keluar dari mulutnya. Tetapi ketika dia mau bertobat, Tuhan mengampuninya. Tuhan memberi kesempatan untuk Petrus melayani Tuhan. Thomas, saudara, dia tidak percaya kebangkitan Tuhan. Saksi di sekitarnya banyak, dan saksi itu datang dari teman-temannya sendiri. Tapi dia nggak percaya kepada kebangkitan Tuhan. Ketika Thomas mau bertobat, Tuhan Yesus memberinya kesempatan untuk percaya dan untuk melayani Tuhan. Murid-murid lain juga sama, saudara ya. Mereka meninggalkan Tuhan Yesus ketika Tuhan disalib. Gak ada yang setia sama Tuhan. Semua lari. Semua melakukan kesalahan. Tapi ketika mereka bertobat, mereka juga diampuni kesalahannya dan mereka hidup dalam pertobatan. Jadi Bapak Ibu Saudara semua, saksi kebangkitan Yesus itu harus bisa menunjukkan hidup yang sudah diampuni dan sudah bertobat
Ketika kita hidup dalam pertobatan, itu jadi bukti bahwa Yesus itu memang benar bangkit dan benar hidup. Percuma mulut kita ngomong ke sana ke sini. Yesus bangkit, Yesus hidup, haleluya, puji Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan, nyanyian semangat buat Tuhan. Tapi sehari-hari kita kerjanya ribut sama orang. Percuma kita bersaksi, tapi kita tidak pernah bertobat dari sikap kikir kita. Apalagi saudara kalau kita sampai menipu dan melakukan kejahatan terhadap orang lain. Siapa yang mau dengarkan kesaksian kita? Yang ada orang itu merasa aneh. Kalau Yesus bangkit dari mati, kalau Yesus bisa mengampuni dosa, kok kamu tetap aja bikin dosa? Yesus sih bangkit, tapi Yesus meninggalkan kamu. Nggak ada urusannya sama kamu. Kamu tetap gini-gini aja kok, nggak ada perubahan. Nah ini yang terjadi saudara, orang akan sinis dengan kita. Orang tidak akan respect dengan berita kebangkitan Yesus. Jangankan respect, tertarik saja tidak ya. Kenapa jemaat mula-mula bisa menarik ribuan orang untuk percaya pada kesaksian tentang kebangkitan Yesus? Karena mereka hidup dalam pengampunan, hidup di dalam pertobatan, dan kehidupan mereka itu indah, membuat orang bertanya-tanya, kok bisa ya ada komunitas yang seperti ini? Roh Kudus juga ikut bekerja meneguhkan kesaksian orang yang hidup dalam pertobatan. Orang yang mendengar kesaksiannya akan ikut tertarik dan mereka akan dikuatkan untuk percaya Yesus. Tapi orang yang hidupnya bermain-main dengan dosa, kesaksiannya tidak akan diteguhkan oleh Roh Kudus. Kenapa saudara? Karena bukan Yesus yang jadi Tuhan dalam hidupnya, tapi setan dan nafsunya. Saya pernah dengar kesaksian seorang hamba Tuhan yang sedang melayani anggota gereja setan. Jadi orang ini sengaja diutus ke gereja untuk merusak iman jemaat Tuhan. Tapi di gereja itu kuasa Tuhan memang nyata ya. Bukan dia merusak iman orang Kristen, tapi di gereja dia malah kerasukan saudara. Selama 3 bulan mereka berdoa bersama supaya orang itu lepas dari kuasa setan yang mengikatnya. Karena kalau orang sudah masuk jadi anggota gereja setan saudara ya, hidupnya benar-benar diikat oleh kuasa gelap. Satu kali seorang aktivis ikut-ikutan berdoa. Orangnya melambai saudara. Tahu melambai saudara? Badannya preman, kelakuannya Hello Kitty ya. Nah, baru saja berdoa dia langsung kerasukan. Lalu setan yang sedang dilepaskan dari tubuh anggota gereja setan itu langsung teriak, "Woi, ngapain lu ikut-ikutan ngusir gue? Kita kan CS gitu ya." CS saudara. Setannya dari Jakarta karena ngomongnya lu gue ya. Bapak Ibu dan saudara semua, jika setan dan nafsu yang menguasai kita, maka Roh Kudus itu akan tersingkir dari kehidupan kita. Saudara mesti ingat, Roh Kudus itu tidak pernah memaksa manusia. Roh Kudus itu lemah lembut. Maka kalau kita memilih untuk dikuasai setan dan nafsu kedagingan, Roh Kudus itu tidak bisa memberi kita kuasa menjadi saksi kebangkitan Yesus. Kenapa saudara? Karena kuasa atas diri kita itu sudah kita berikan kepada kuasa gelap dan nafsu, bukan kepada Roh Kudus. Saudara lihat contohnya dalam diri aktivis tadi ya. Dia melayani, dia berdoa, dia baca Alkitab di gereja. Baca doang saudara ya, tapi tidak dilakukan. Hidupnya sehari-hari tidak bisa membohongi setan apalagi Tuhan. Manusia bisa dibohongi karena manusia ini hanya melihat apa yang kelihatan. Kelihatannya rajin di gereja, kelihatannya melayani.
Tapi waktu dia tidak terlihat oleh orang lain, apa yang dia lakukan? Bagaimana hidupnya? Bu Pendeta, kalau gitu nggak usah rajin-rajin di gereja lah, nggak usah melayani, nggak usah jadi saksi dulu, hidup saya ini belum benar. Bukan begitu juga cara berpikirnya ya saudara. Yang rajin ke gereja, yang rajin melayani saja belum tentu bisa jadi saksi yang diurapi oleh Roh Kudus. Apalagi yang malas ke gereja dan malas melayani, malas bersaksi. Hidupnya lebih amburadul mungkin ya. Jadi yang betul adalah kita mesti berjuang, mendorong diri kita sendiri, menyemangati diri kita sendiri untuk terus hidup dalam pertobatan, sembari kita terus melayani Tuhan. Jangan kita terbawa arus bermain-main dengan dosa. Mari kita hidup di dalam pertobatan sebagai bukti bahwa kita ini telah diampuni oleh Yesus yang bangkit dari kematian. Dengan demikian, kita bisa menjadi saksi kebangkitan Tuhan. Yang kedua, hal kedua yang harus kita perhatikan sebelum bersaksi adalah seorang saksi kebangkitan Tuhan harus menyampaikan berita tentang pengampunan dan pertobatan. Yang pertama, mengalami sendiri pengampunan dan pertobatan itu. Yang kedua, dia harus menyampaikan berita tentang pengampunan dan pertobatan itu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, seorang saksi kebangkitan Tuhan tidak hanya berhenti sampai mengalami pertobatan saja. Lukas 24 ayat 47 mengingatkan kita kembali dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada siapa? Kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Beritanya harus sampai kepada segala bangsa loh saudara. Bagaimana caranya? Saya tinggal di Cirebon, boro-boro lu nggak luar negeri. Lu ngasih Park Bay, Jati Barang, beli pernah ya. Gimana mau segala bangsa? Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, apakah pada waktu zaman para rasul berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa itu bisa sampai kepada segala bangsa? Memang tidak bisa. Tapi dari para rasul inilah berita itu dimulai lalu diteruskan oleh orang percaya sepanjang masa sampai ke segala bangsa. Sekarang ini hampir seluruh bangsa sudah mendengar tentang berita kebangkitan Yesus. Apalagi ditunjang oleh teknologi internet. Lalu bagaimana kita bisa jadi saksi kebangkitan Yesus buat segala bangsa? Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, manusia itu suka dengar cerita, betul ya? Semua orang, dari yang kecil sampai yang tua, suka dengar cerita. Bapak, Ibu, dan Saudara, silakan cerita kepada siapa saja tentang bagaimana Tuhan itu mengampuni Bapak Ibu, bagaimana sukacitanya hidup bebas dari dosa, bagaimana lepas dari maut dan kuasa gelap, bagaimana Tuhan memelihara, menjaga, dan menjawab doa-doa Bapak, Ibu, Saudara semua. Bagaimana kita ini bisa bersyukur di tengah masalah yang menekan, bagaimana bisa bertahan di tengah pencobaan, bagaimana bisa menghadapi ujian hidup yang berat dengan ketenangan, dan bagaimana bisa tetap hidup benar di tengah banyaknya godaan hidup. Ceritakan semua perjuangan, ceritakan semua pertolongan Tuhan, ceritakan kemenangan yang Tuhan beri buat kita. Bapak, Ibu, dan Saudara semua hanya perlu cerita. Biarkan Roh Kudus yang bekerja. Ketika mengalami pertolongan Tuhan, saya suka bersaksi kepada suami dan anak-anak saya. Iman mereka juga semakin kuat ketika melihat sendiri kesaksian yang nyata.
Rajin-rajinlah Bapak Ibu para orang tua menceritakan kuasa Tuhan yang terjadi atas kehidupan Bapak Ibu kepada anak-anak kita. Saya juga suka bercerita tentang kuasa Tuhan kepada keluarga besar saya. Kadang saya bercerita pada pembantu saya, kadang kepada teman kenalan saya. Mungkin Bapak Ibu Saudara berpikir, Ibu Susi mah pendeta, udah biasa khotbah, pasti kalau mau cerita, mau bersaksi didengerin orang, dan ngomongnya juga lancar. Bapak Ibu Saudara kalau mau bersaksi, bercerita, tidak perlu jadi pendeta dulu, nggak perlu pinter ngomong dulu. Anak-anak saya tidak perlu label pendeta dari saya supaya mereka bisa mendengarkan kesaksian saya, betul? Yang penting kita ini punya niat dulu untuk jadi saksi kebangkitan Tuhan. Lama-lama kita semua ini pandai bersaksi. Bapak Ibu Saudara semua bukan disuruh khotbah loh, cuma disuruh cerita bagaimana pertolongan Tuhan, bagaimana Tuhan ini menyelamatkan saya dari kehidupan dosa saya. Gampang kan ya sebetulnya. Orang bercerita itu ada yang seru, ada yang datar begitu ya. Ada yang menarik, ada yang membosankan. Mau seru, mau datar, mau menarik, mau membosankan, percayalah saudara, orang kalau sampai tertarik dengan kesaksian kita, orang kalau sampai percaya ketika mendengar kesaksian kita, orang sampai mau ke gereja dibaptis setelah mendengar kesaksian kita, itu bukan karena menariknya cerita kita, tapi itu karena pekerjaan Roh Kudus. Amin. Yang penting Bapak Ibu semua mau bergantung kepada Roh Kudus, maka kesaksian kita pun akan jadi berkat, membuat iman orang lain semakin kuat, dan menolong orang untuk punya iman kepada Yesus yang bangkit. Mari Bapak Ibu dan saudara semua, siapkan hati, siapkan mulut, siapkan hidup pertobatan kita untuk jadi saksi kebangkitan Tuhan. Saya ingin menutup renungan pagi ini dengan pantun. Kalau saya habis baca pantun, Bapak Ibu bilang cakep gitu ya. Jalan-jalan ke Taman Mini. Yang keras ya, masih ngantuk nih. Taman Nasional yang indah berseri. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Ceritakan kebangkitan Tuhan dalam hidupmu sehari-hari. Bagus. Tuhan yang bangkit kiranya menyertai kesaksian kita dengan Roh-Nya yang kudus. Amin.